Menyusui tidak cukup hanya dengan keras kepala, tapi perlu iman dan ketakwaan juga. Wah, langsung ngacnut gitu. Jadi balik lagi ya, masalah rusuh artinya itu keringanan dari Allah dalam menjalankan ibadah, ya, sebagai bukti kasih sayang Allah. Itu jangan ditinggalkan ya, bukti kasih sayang Allah itu. Nah, khusus puasa buat ibu hamil dan menyusui, semua ulama itu sepakat, dan harusnya kita juga semua bumi busui sepakat bahwa ibu hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa. Yang menjadi perbedaan adalah cara menggantinya gitu. Ada yang qadha, ada yang fidyah, ada yang keduanya ya. Jadi kita bahas belakangan nanti yang cara menggantinya. Kita bahas tadi udah keutamaan puasa Ramadan, sekarang kita bahas tentang keutamaan rusuh ya. Jadi rusuh yang dimaksud di sini bukan rusuh yang sekedar menuruti hawa nafsu ya, ambil enaknya doang gitu, kita pilih-pilih. Rusuh yang syar'i itu yang ada dalilnya, ada dasarnya. Yang disamakan dengan rusuh kita bepergian, kita boleh membatalkan puasa, kita boleh menjamak atau mengqashar sholat, atau buat kita yang bepergian kesulitan wudhu ya, kita boleh ambil wudhunya dengan sekedar mengusap alas kaki kita ya, itu boleh, itu syar'i. Nah, tidak asal memilih. Kemudian kalaupun kita tidak mengambil rukhsah itu juga tetap mulia, cuman keringanan itu pun kalau kita tinggalkan juga tidak lebih utama, seperti itu ya. Buat teman-teman yang ingin mendukung kegiatan aktivitas dari dakwah laktasi, sentra laktasi muslimah maupun di Askar Ramadan, teman-teman bisa ikut bersedekah ya, berinfak, sodakoh, dan itu juga menerima transferan zakat dan juga fidyah. Nah, kalau aku sendiri favorit selalu ke sentra laktasi muslimah ataupun ke Yayasan Askar Ramadan. Nanti setelah ini teman-teman bisa follow Instagram Askar Ramadan ya, untuk turut serta menjadi donatur. Oke, donatur rutin supaya dakwah laktasi ini bisa selalu berjalan optimal. Iya. Bu, sebentar izin saya bacakan nih teman-teman, bagi yang ingin menjadi donatur sentra laktasi muslimah maupun donatur Askar Ramadan. Jadi dua yayasan ini adalah tempat insya Allah saya juga rutin menjadi donatur. Bukan ria ya, Allah astagfirullahaladzim. Semoga bukan ria ya, tapi maksudnya bagian sedikit support saya untuk memastikan dakwah laktasi berjalan dengan baik gitu ya Bu. Makin banyak orang yang mendapatkan bantuan gitu ya Bu ya. Bisa ke Bank Mandiri ataupun Bank Syariah Indonesia, bisa dicatat nomor rekeningnya di 14200. Kalau Bank Mandiri 14200 1453 4217. Nanti di akhir sesi akan dibacakan lagi. Bu, kalau boleh saya minta bantuan dari admin Askar Ramadan Bu. Kalau mau ketik nomor rekeningnya dan muncul terus di kolom komen boleh ya Bu ya? Nggak apa-apa. Iya. Siap. Biar ya teman-teman, jadi pastikan dakwah laktasi di Indonesia tetap berjalan ya, supaya semakin banyak ibu-ibu dan generasi ibu-ibu selanjutnya, karena satu ibu teredukasi 1000 generasi terselamatkan ya. Amin, insya Allah jadi amal jariah bersama. Siap, monggo Bu. Iya. Iya, tadi saya klarifikasi ya, sebenarnya legalitas yayasan itu miliknya Askar Ramadan, sementara Salma Sentra Laktasi Muslimah ini salah satu sayap dakwah Askar ya, karena kita ada divisi yatim namanya Yatim Amanah, ada divisi memberantas buta huruf hijayah itu Askar Quran, ada juga Askar Ilmi itu untuk rencananya mau bikin pondok untuk pendidikan ya. Kedepannya saya juga mau masukkan kuning nanti di pondok tersebut ya, wajib ini, jadi nggak bisa berkarir toh ya, tapi harus siap jadi ibu, itu yang terpenting. Nah, kemudian ada juga Askar Sosial Kemanusiaan. Nah, jadi kita salah satu Askar itu. Nah, kalau teman-teman menitipkan donasinya, kalau amanahnya sesuai amanah yang disampaikan untuk apa, seperti itu ya. Itu. Nah, itu udah ada yang komen, Suster Ari salah satu relawati Salma dari Cimahi ya, koordinator Bandung Raya. Sudah komen nomor rekeningnya Salma. Terima kasih ya.
Mbak Citra udah dibantu Dokter Ari, menyampaikan kebaikan kalau dakwah kami ya. Ya. Dokter Ari kalau boleh Oke. nanti izin dibantu kolom komennya di up terus aja nomor rekeningnya biar muncul terus nggak apa-apa. Ya silakan monggo Bu dilanjutkan Bu tentang Ruqsah tadi Bu. Oke. Tak lanjutkan ya Mbak Citra ya. Makasih ya. Nah, balik lagi tentang rukhsah tadi. Nah, dalilnya apa yang menyebabkan kita lupa atau kadang saking fokusnya dengan kemuliaan puasa Ramadan enggak terlewat ini belajar tentang keutamaan rukhsah. Jadi dalilnya itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah suka ketika rukhsahnya diambil oleh hambanya, sebagaimana dia membenci telah maksiat kepadanya dilakukan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ada juga hadis riwayat Tabrani. Nanti silakan dicek di IG-nya Salma. Nah, kayaknya ada yang request PPT-nya juga ya. Ini, nah itu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah mencintai tatkala diambil rukhsahnya sebagaimana Allah mencintai dilaksanakan perintah-perintahnya. Ya ini levelnya ya sama. Ternyata ketika kita mengambil rukhsah itu Allah juga senang, kayak kita ini dikasih fasilitas. Terus kita ambil, kan yang ngasih fasilitas senang ya. Nah seperti itu. Jadi bukan sempat ada yang komen ya, kok enak sih gitu. Ini bukan masalah enak ndak enak. Ini syariat. Syariat itu nggak bisa pakai perasaan. Ya udah dilaksanakan, itu perintah Allah. Jadi sami'na wa ta'na dulu. Nah, dalam hadis lain juga ada keutamaan puasa. Ini tadi nggak saya masuk, tapi ini salah satu juga alasan kenapa tetap memilih puasa, yaitu bagi orang yang melaksanakan puasa ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka. Nikmat nggak sih kalau kita berhasil sukses puasa nyampe maghrib, itu rasanya nggak bisa digantiin. Dan itu juga yang salah satu motivasi saya nggak mau melewatkan Ramadan. Itu rasanya beda emang, puasa nggak puasa itu beda emang ya. Kemudian kemuliaan ketika bertemu dengan Robnya, ketika ya merasa kita udah memenuhi kewajiban buat Allah, itu kan luar biasa. Nah, ini keutamaan rukhsah dan keutamaan puasa jadi balance ya. Jadi ini kalau sama-sama utama gimana dong, aku harus milih yang mana gitu ya. Ternyata Rasulullah selalu memilih yang termudah dalam urusan agama sepanjang hal tersebut bukan merupakan dosa. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan mana yang utama antara rukhsah dan puasa ini, seandainya ada dua hal yang sama-sama bagus. Nah, tetap menjalankan ibadah seperti biasa atau mengambil rukhsah, mana yang lebih mudah bagi seseorang, maka itu yang utama. Jadi kuncinya di mana? Di mana yang lebih mudah, seperti itu. Nah, ya. Nah, masalahnya kita ini wanita ya. Wanita itu suka pakai perasaan, suka terpengaruh hormonal juga. Masalah mudah tidak mudah ini kan beda-beda tiap orang. Jadi fokus saja ke diri sendiri. Ini mudah bagiku, belum tentu mudah bagimu ya. Jadi nggak usah mengaudit saudari kita yang lain, dia milih yang mana. Yang jelas bisa jadi apa yang mudah buat kita belum tentu mudah buat yang lainnya. Nah ini karena misalkan ya ada yang memilih puasa, karena ketika dia rukhsah, ngambil rukhsah, baik fidyah maupun qadha itu berat buat dia. Ada loh. Benar. Dia qadha, nggak sanggup puasa, dia mau bayar fidyah, nggak ada uang. Hanya cukup buat sehari-hari. Makanya dia bertekad untuk puasa Ramadan. Ini beneran fakta seperti itu. Jadi buat kita yang berlebih rezeki ketika bisa membayar fidyah, jangan merasa ini gampang mudah buatku, enggak. Karena ini syariat, boleh kok ambil dan ini mudah bagiku. Nah, buat yang lain ada yang memilih aku qadha aja gitu ya, karena aku pun puasa Ramadan tidak kuat, mau bayar fidyah juga berat. Nah, jadi fidyah itu nggak mudah juga loh buat sebagian orang. Ya itu akhirnya memilih qadha. Jadi mana yang utama itu yang mudah bagi seseorang, dan itu kembalikan ke masing-masing seperti itu. Nah, itu ya keutamaan keduanya. Jadi yang tidak boleh itu yang asal memberikan ngambil rukhsah karena hawa nafsu atau sesukanya dia, tapi harus ada dalilnya. Jadi gitu. prinsipnya sih keduanya sama-sama baik gitu ya Bu ya, mau berpuasa
Iya. Mau ngambil rukso, tinggal bagaimana kita memastikan bahwa niatan kita lillahi ta'ala gitu ya Bu ya, bukan karena hawa nafsu semata. Iya benar. Iya benar. Soalnya mohon maaf nih Bu, Iya, mohon maaf, niat. ada loh Bu, terang-terangan ibu yang curhat ke saya. Dia keceplosan kata kuncinya dia sendiri seperti ini. Bu, Bun, aku pengen puasa pas aku masih menyusui, tapi aku pengen puasa soalnya aku males bayar puasa. Niatnya udah lain nih. Berpuasa. Nah ya itu benar. Berpuasa niatnya karena malas bayar puasa. Ini gimana nih? Maksudnya gimana nih gitu. Jadi ada juga yang memang diniatkan ya memang pengen berpuasa lillahi ta'ala, ya bagus, alhamdulillah kalau kayak gitu. Ada juga yang ngambil rukhsah karena memang ya sudah, ini ngambil voucher lah, hadiah dari Allah, ya it's okay. Jadi semua sama-sama baik insya Allah ya Bu ya. Nah Bu Arif, ini kalau terkait apa ya, misalnya memutuskan akhirnya nggak puasa nih, kita ambil voucher alias hadiah dari Allah, hadiah yang istimewa buat wanita untuk menunaikan tugas istimewanya, yaitu hamil menyusui 2 tahun. Kita ngerasa istimewa banget kan sebagai wanita dapat hadiah seperti itu. Nah terus akhirnya, oh iya kalau aku nggak puasa gimana nih ganti puasanya nih. Nah ikhtilaf mengganti puasa seperti apa nih Bu Ari, silakan Bu. Iya, ini saya freeze lagi, tidak apa-apa. Lanjut. Iya, iya maaf ya, semoga dimaklumi. Nah, oke, ikhtilafnya itu ada diganti dengan qadha, dengan kemudian ada yang fidyah saja, dengan qadha dan fidyah. Nah, sebenarnya ketiganya itu ada dalilnya, ya. Buat yang memilih qadha itu dia fokusnya menghiaskan atau menyamakan dengan kondisi seorang yang sedang sakit, ya, atau musafir sehingga harus mengganti. Nah, kalau yang memilih fidyah saja itu disamakan dengan orang yang berat menjalankannya tadi, disamakan dengan orang lanjut usia ya, karena sesuatu yang tidak bisa dihindarkan gitu. Usia bertambah itu kan tua itu pasti ya, itu katanya seperti itu. Nah, sama seperti itu. Jadinya kalau kita memilih untuk fidyah disamakan dengan itu. Kalau yang memilih keduanya itu dasarnya karena penggabungan aja antara kedua hukum tersebut. Ibu hamil dan menyusui masuk kategori sakit, masuk kategori tidak berat menjalankan, sehingga harus keduanya. Jadi semua masing-masing ada dalilnya. Tapi kalau yang paling kuat itu ya, saya sih tidak berani menjudge siapa yang memilih ini atau ini, makanya kita kan disclaimer-nya kembalikan ke masing-masing ya. Ternyata khusus yang memilih untuk fidyah kita pakai kata-katanya ya, karena kebanyakan ini yang seolah-olah di masyarakat memilih fidyah saja itu seperti dianggap males, diaudit hati kita, niat kita diaudit, dianggap males. Terus ada yang keceplosan juga itu di page-nya Salma ya, laporan dari admin itu bilangnya kok enak sih fidyah saja. Ini bukan masalah enak nggak enak ya, ini syariat ya. Ternyata fidyah pun ada yang berat juga ya, mudah bagimu itu juga beda-beda tiap orang. Nah itulah yang membedakan, sehingga jangan sampai mereka yang memilih untuk fidyah itu kita judge atau kita audit seperti itu ya, karena bisa jadi dia sudah belajar tentang keutamaan rukhsah, keutamaan memilih fidyah itu lebih kuat, karena memang dalil yang paling kuat itu dari beberapa Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas. Nah ini kalau dibahas kan harus detail tuh, banyak tulisannya, nanti bisa dilihat di Sentra Laktasi Muslimah ya. Itu kita membilangnya boleh gitu loh, bukan wajib. Jadi kalau ada yang memilih fidyah jangan dijudge seenaknya sendiri, jangan dihakimi. Kita fokus ke diri sendiri aja. Dan judul yang kita pakai nah ya itu itu reminder buat kita aja ya. Jadi intinya kata-katanya itu boleh, bukan wajib. Jadi kalau ada yang ngomong ibu hamil dan menyusui gantinya pakai apa, boleh fidyah, tapi udah boleh fidyah saja, udah dijudge macam-macam. Padahal kita pakai kata boleh loh, bukan wajib. Beda ya di sini ya.
Kalau boleh itu artinya ya boleh mengambil, boleh tidak. Kalau wajib itu kalau ditinggalkan dosa. Nah, itu jadinya kita saling menghargai dan saling menghormati di sini tentang pilihan itu. Jadi monggo ya ibu-ibu yang masih galau, boleh itu pilihannya. Kalaupun ibu pengen menggantinya dengan qadha saja atau mix qadha dan fidyah, pastikan ibu memahami dalilnya dengan baik ya, dan tidak perlu menjudge dengan yang lain gitu. Oke. Itu pembahasan puasa, rukhsah dan ikhtilafnya. Semoga menambah keyakinan. Nah, sekali lagi bunda-bunda semuanya, jadi live Instagram pada malam hari ini sifatnya pengayaan ilmu ya. Pandangan-pandangan yang menarik dari Ibu Arit pun itu semua sudah berdasarkan Quran dan hadis insya Allah. Tinggal untuk keputusan sekali lagi kita kembalikan ke tangan ibu masing-masing ya, mau puasa atau tidak, mau qadha fidyah atau qadha dan fidyah, itu keputusan di tangan masing-masing. Pastikan kalian mengambil keputusan tersebut berdasarkan dalil yang kuat dan kalian tahu persis alasannya itu kenapa gitu. Nah, Bunda Arit, halo. Iya. Sekarang kalau misalnya masih free saya. Sekarang misalnya Bun, kalau ada ibu yang pada akhirnya memutuskan ya udah aku mau puasa deh. Nah, baik Bumil maupun Bu Sui, tips sahur dan berbuka nih supaya puasanya lancar jaya. Silakan Bun. Nah, itu kan meskipun kita bahas rukhsah, kita tetap ujung-ujungnya ngasih bonus tips ya untuk tetap berpuasa. Jadi rasanya kalau kita paham kemuliaan puasa itu pasti hati nurani kita ini pengennya puasa gitu ya. Oke. Sebenarnya singkatnya ya, untuk sebelum kita memutuskan kita harus sahur kayak apa, buka kayak apa, menu apa, itu yang perlu dipahami adalah muhasabah diri. Muhasabah diri ini dimulai dari manajemen nutrisi, manajemen energi, sama manajemen psikologi atau emosional. Nah, harusnya yang emosional dulu ini ya. Psikologi atau emosional ini terdiri dari diawali apa? Niat dulu. Kalau nggak ada niat tuh percuma ya. Niatnya lillahi ta'ala karena pengen puasa Ramadan karena perintah Allah itu dulu. Dengan memahami dalil-dalilnya tadi ya. Keutamaan puasa. Jadi kita pengen, karena puasa Ramadan wajib buat semua orang yang beriman, karena puasa Ramadan itu puasa bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran yang membedakan yang batil dan hak. Kemudian aku pengen dapat surga dari pintu manapun. Nah, itu lillahi ta'ala. Di niat ini penting. Kalau tanpa niat kita lemah nanti. Nah, ini termasuk manajemen emosional atau hati ya. Setelah niat kita pelajari dalilnya. Atau itu barengan lah ya, dalilnya sama niat. Nah, manajemen psikologis ini karena ibu hamil dan menyusui ini didominasi oleh hormonal yang sedang berubah. Nah, kalau misal ibu menyusui itu bahas oksitosin bisa mempengaruhi produksi ASI. Nah, ternyata hormon ini juga mau tidak mau kita akui mempengaruhi perilaku kita. Ya kayak orang hamil muda sama orang mau haid itu ya, itu kan kalau orang Surabaya bilangnya senggol bacok ya. Sensitif maksudnya, kesenggol dikit dibacok gitu. Itu arek Surabaya. Nah kayak gitu ya. Ibu menyusui apalagi yang baru melahirkan tuh juga kayak gitu. Nah meskipun nggak mau melahirkan juga kondisi emosional kita itu mempengaruhi. Nah kalau memang puasa itu kondisi emosional kita tidak stabil, kasihan janinnya nanti, karena puasa enggak puasa yang mempengaruhi pertumbuhan janin dan proses menyusui adalah hormonal kita atau psikologis kita ya. Gitu. Nah, yang kedua manajemen nutrisi. Manajemen nutrisi ini bagaimana kita menjaga asupan makanan. Jadi usahakan tetap 3 kali dalam 1 hari. Jadi puasa itu asupannya tetap, tapi kita hanya memindahkan jamnya saja. Iya Bu. Memindahkan jamnya saja. Jadi tetap 3 kali, yaitu sahur, kemudian waktu berbuka, awal berbuka itu ya, azan itu batalkan dengan yang manis. Kemudian yang ketiga itu saat setelah sholat tarawih.
Nah ini tentu saja tiap ibu bisa beda-beda manajemen laktasinya, karena seorang ibu dengan 1 anak tentu beda dengan 2 anak, tentu beda dengan 6 anak. Nanti jadi curhat Yang kalau 6 saya anak lanjutkan siapa ya. ya? Mohon maaf nih. Iya, saya nggak bisa mikirin diri sendiri ternyata, karena energi yang paling sulit ternyata manajemen emosional dan energi ketika anaknya 6 itu. Makanya saya tuh sangat tersentuh dengan rukhsah yang diberikan Allah. Ibu hamil dan menyusui itu dapat rukhsah tanpa syarat. Maksud tanpa syarat itu tidak disebutkan ibu hamil dan menyusui yang anaknya 1, ibu hamil menyusui anaknya 2, itu enggak semuanya, karena masing-masing berat semua gitu ya. Bukan karena janinnya, bukan karena produksi asinya aja, tapi juga anak yang lain yang dia harus rawat itu ya, sama anak mertua juga. Nah itu kan berat. Itu. Nah jadi harus 3 kali, kemudian gizi berimbang ya. Udah tahu kan gizi berimbang sekarang trennya bukan 4 sehat 5 sempurna loh ya, tapi gizi berimbang. Kemudian mineral nih, yang penting kita nggak dehidrasi, itu sudah cukup insya Allah ya. Banyak minum air putih, jus, sayur, buah yang mengandung air. Nah ini silakan sesuaikan, terus tambahan suplemen ya, itu juga penting. Nah yang terakhir manajemen energi ini, batasi aktivitas. Jadi jangan kalau kita lagi hamil menyusui plus puasa, ya batasi diri. Kapan kita bisa mengurangi aktivitas. Jadi jangan kayak orang puasa tapi lari-lari, itu kan dehidrasi itu akhirnya. Ya, jadi minta izin ke suami kalau misal nanti kalau aku nggak kuat masak pesen aja ya, karena aku pengen puasa gitu. Terus atau anak yang lain kan harus dirawat juga, itu makan energi juga kayak gitu. Jadi dan seandainya ini nanti sulit untuk dijalankan, itu ya tetap ambil rukhsah aja, itu boleh kok. Ya, dan kalau tips dari saya sih tambahannya seandainya kita yang berat dari puasa Ramadan tuh apa salah satunya? Karena puasanya tiap hari. Sedangkan buat ibu hamil dan menyusui bisa jadi makan 2 hari itu untuk cadangan puasa 1 hari. Ya, kalau kita nggak disiplin menjaga asupan makan 3 kali itu loh, karena kenyataannya ya habis sahur ya, habis berbuka gitu ya, kita udah rasa lega, udah kenyang, makan dikit udah kenyang, mau makan lagi setelah tarawih itu anaknya minta, bukan males aja, anaknya minta nyusu, kita ikut tidur. Ya itu nikmat sekali. Ntar sahur udah mau bangun males lagi ya. Nah khusus ke sahur ini jangan sekedar diniatkan untuk biar puasa kuat ya, tapi niatkan untuk karena banyak barokah di sahur, itu bagian dari sunnah Rasulullah dan membedakan dengan ahli kitab. Maksudnya dengan puasanya non muslim. Jadi sahur harus dikejar berkahnya, bukan biar kuat tok. Nah ini harus dimulai dari awal kita malam hari sebelum tidur. Ya Allah, aku niat besok mau sahur. Itu penting banget. Jangan sekedar dijalani aja. Nah itu pentingnya. Kemudian catatan lain ya, kalau ibunya ragu, silakan konsultasi ke bidan atau DSOG untuk memastikan kondisiku aman enggak untuk puasa ya. Karena memang dari segi ini kan, kalau pembahasan saya dari segi emak-emak itu ya, sama konselor laktasi yang menghadapi curhatan banyak emak. Tapi kalau bintang tamunya nanti yang diundang Mbak Citra ini dokter DSOG atau bidan, bisa jadi beda temanya ya, karena mereka punya ya. Mungkin ini sekalian itu sedikit ada ya, informasi sudah siap. Buat teman-teman, besok itu saya akan live Instagram bareng sama seorang objin, ngebahas tentang persiapan puasa bagi bumil busui dari sudut pandang objin, besok malam jam 7:30. Nah itu biasanya kalau dokter kan mengukurnya sesuai keilmuannya. Nah itu nanti biasanya lebih teknis, harus kontrol indeks massa tubuh, kadar hemoglobin, kadar gula darah, elektrolit dan semacamnya, tekanan darah, tidak hiperemesis atau enggak. Nah gitu mungkin lebih detail lagi secara fisiknya. Cuman itu semua ya kalau kita awali dengan niat yang benar, insya Allah Allah mampukan. Buat mereka yang kesulitan untuk akses ke DSOG kan bukan berarti terus
aku nggak tahu ngukur mampu tidaknya, kembalikan ke diri sendiri. Jadi muhasabah diri tadi, insya Allah diawali dengan niat yang baik, ikhtiar menjaga asupan nutrisi, menjaga energi dan emosional, insya Allah semuanya nanti sehat ya. Ya terutama emosional itu. Betul. Karena yang bikin janin itu tumbuh sehat atau tidak itu 80% dari psikologis si ibu. Buat untuk para wanita, ya susuilah anakmu sempurna 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan persusuan.